Wah, kita mau ibadah nih. Bang, nitip ya Bang. Ya, maskernya kita lepas karena kita sudah sampai di sini ya. Betul, nanti kalau pulang pakai lagi dong. Harus pakai lagi. Kita udah ngobrol, udah nyapa belum sih adik-adik sekolah minggunya? Belum, kita belum sapa adik-adik. Yuk kita sapa adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabar yang di rumah? Luar biasa, yes, yes, yes. Yes. Nah, adik-adik di minggu ini lihat deh ada kakak dan abangnya nih. Dikenalin dulu ya supaya pada ingat. Yang pertama ada yang main piano. Coba mana bunyi pianonya Bang? Tukang es krim ya? Tapi ini namanya Bang Kena Nebaho. Bang Kena Nebaho. Di sebelah sisi abang yang bermain alat musik gitar. Gimana suaranya Bang? Wih, siapa Bang? Bang Novel Simatupang. Yeay. Dan dipandu oleh abang sama kakak hari ini yang menjadi pembawa acara ibadah. Bang Ando dan Kak Eka Manik. Iya. Adik-adik kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita untuk masuk ibadah. Jangan lupa Alkitab kita, persembahan kita, dan yang masih makan dan minum harus Stop dulu Bang. di stop dulu. Disimpan dulu, duduknya yang manis ya. Kakak masih lihat tuh, ada yang tidur di tempat tidur. Nggak boleh. Duduk yang manis bareng papa dan mamanya dan wajah yang senyum. Karena kita mau sukacita menyambut lagu yang pertama. Iya. Oke, kalau begitu adik-adik sambil kita nanti akan bernyanyi untuk Tuhan. Betul Bang. Mari kita masuk ke ibadah ini, masuk ke hadirat Tuhan sambil kita berdoa, meminta tuntunan pimpinan Tuhan supaya hati kita, diri kita siap untuk beribadah, berdoa dalam hati lewat saat teduh. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Sehingga kami masih boleh terus beribadah online bersama dengan kakak abang sekolah minggu, bersama dengan papa dan mama kami, kakak dan adik kami, di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami terus ingin rindu mendengarkan firman-Mu. Kami terus mau bernyanyi dan melompat untuk memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami, supaya kami juga boleh bersukacita di ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Siapa yang sudah siap? Aku dong Bang, coba adik-adik angkat tangannya, udah siap belum? Goyang-goyangin coba, badannya sekarang, badannya goyang-goyangin. Kita mau nyanyi lagu pujian yang pertama ya. Ya, kita mau bertemu dengan Tuhan di dalam kasih Tuhan. Ya. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya. Kita bertepuk tangan, bernyanyi untuk Tuhan. Ayo bareng-bareng wajah senyum. Kasih kuat suaranya di rumah ya. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya. Mari bersuka Kita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersuka kita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi ya, kita bertemu dalam kasih Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Tujuh. Oh saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan, lagu yang kedua ya. Yes. Tuhan harus makin bertambah, kita harus makin berkurang. Kalau pas bertambah lompat-lompat ya Bang. Ya, kalau berkurang tunduk ke bawah. Turun. Ayo goyangin badannya. Semangat ya yang di rumah, dia harus makin bertambah.
Yuk semua kita bernyanyi. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus Raja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ayo, gerakin badannya ya dek. Dia harus makin bertambah, Aku apa? ku harus Ayo, turun ke bawah. Nama Yesus Raja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kita puji Tuhan lagi ya dari lagu yang ketiga. Apa ya bang lagu ketiga itu? Ingat akan nama Yesus. Wah, aku pernah nih bang lagu Natalnya ini. Berarti bisa nyanyinya ya bang. Ya. Yuk anak sekolah minggu, kita nyanyikan pujian buat Tuhan dengan sukacita. Ingat akan nama Yesus. Papa dan mamanya boleh nyanyi juga loh. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Yuk Bang Kena, Bang Novel. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah, angkat tangannya ayo. Namanya Angkat tangan lagi. pengharapan dunia. Bilang lagi indahlah. Indahlah Namanya suka surga yang bakal. ayat yang kedua, bawa nama Tuhan Yesus. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolong. Siap-siap angkat tangannya lagi ya. Indahlah Namanya pengharapan dunia. Indahlah namanya suka surga. Sekali lagi, indahlah namanya. Ayo kita lagi. Indahlah namanya pengharapan Dunia, Indahlah namanya suka surga yang bakal. Luar biasa ya Bang Ando, Bang Ya. Kena dan Bang Novel. Puji Tuhan banget. Temanya pas Bang dengan lagu kita. temanya nanti di khotbah adalah Tuhan Apa? mengasihi semuanya. Pasti. Ya. Tidak pernah habis ya Bang kasih Tuhan Allah kepada adik-adik sekolah minggu. Kita kasih apa kalau bahasnya kita kasih teaser nih. Kita kasih cuplikan Ya. bahwa nanti khotbahnya mau yang tinggi, mau yang besar, mau yang kecil, mau yang pendek, Mau hitam, yang rambutnya kuning. keriting, lurus, putih, hitam. Tuhan mengasihi semua. Yes. Yang marga sana, marga sini, Yes. semuanya. Orang Batak, orang Jawa, Tuhan mengasihi Semuanya. semua. Tapi sebelum masuk ke situ, hukum Taurat dulu sekarang. Yang keberapa ya? Aduh, tangan aku masih bisa buat ngitung nggak Bang kira-kira keberapa ya? Harus 2 tangan. Hukum Taurat ke-7. Coba adik-adik kasih angka 7 mana ya? Begini ya, 7. Angka 7. Ini 5. Oh bukan. Ini 2. Oh berarti Jadi harus 2 tangan. 5-nya dulu keluarin. Terus kasih lagi angka 2, 7 ya Bang? Iya. Kita hitung bareng-bareng coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pinter-pinter banget Bang Andong hitungnya. Ini pasti mamanya papanya hebat nih sekolah online-nya nih. Karena di rumah mama dan papanya ngajarinnya jadi Semangat ya Iya. mama, papa. Yuk, hukum Taurat ke-7 yang menjadi hukum untuk kita di hari Minggu ini. Sudah pasti hafal nih Bang. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3.
Hukum Taurat yang ketujuh, jangan engkau berzina. Sekali lagi ya. Boleh Bang. Hukum Taurat yang ketujuh, jangan Engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus saling mencintai. Abang tekankan lagi di sini ya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci, bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Ya. Tapi Bang Ando nggak ngerti aku nih, apa sih maksudnya berzina itu Bang Ando? Anak-anak sekolah minggu harus ada 3 tadi, hidup suci, bersih, dan bersikap sopan. Dan sopan, 3 ya, suci, bersih, sopan, SBS, suci, bersih, sopan. Oh itu Bang. Di dalam kata-kata dan perbuatan, kata dan perbuatan. Berarti kalau aku sudah suci, bersih, sopan dalam kata dan perbuatan, berarti aku jauh dari kata berzina, kata tadi kan Bang? Betul. Yes, aku mau seperti itu. Makasih ya Bang Ando, hukum Taurat yang ketujuh tadi ya. Tubuhmu, mata, tangan, seluruh badan itu harus dipakai untuk berbuat Memuliakan nama yang Tuhan. sopan dan oke. memuliakan nama Tuhan. Ada lagunya tuh dulu kan? Ada. Lagunya apa? Tangan. Mata Tuhan melihat apa yang kita Kirain perbuat. tanganku kerja buat Tuhan Bang, itu juga benar Bang, boleh. 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 Ya, yuk adik-adik pasti tahu, lakukanlah hal yang sopan dan yang bersih. Sekarang kita mau minta ampun dalam pengakuan dosa untuk hal-hal yang sudah kita lakukan tidak baik. Betul, Bang Ando akan pimpin doa ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangan dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan atas hukum-Mu yang menjadi panduan dan pengingat kami, anak-anak sekolah minggu yang masih kecil, supaya kami bisa mematuhi hukum Taurat yang ketujuh dan kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, bersih, dan sopan. Seluruh tubuh kami, mata kami, mulut kami, tangan kami mau perbaiki. Kalau dulu kami melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak sopan, melihat, mengucapkan, bahkan melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi hukum-Mu ini telah menjadi pengingat kami. Besok-besok kami anak sekolah minggu akan lebih baik, supaya kami bisa disebut anak-anak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya. Sekarang ayat bulanan Kak, kita buka Alkitab kita. Yuk. Sudah minggu lalu sudah diucapkan. Ini minggu ketiga ya Bang? Kedua. Minggu kedua di bulan November. Dicoba lagi ya Bang? Ya, yuk buka Alkitabnya Amos 5 ayat 24. Kita sama-sama berkata. Amos 5 ayat 24. Kita sama-sama ucapkan. Amos 5 ayat 24. Abang baca, aku ikutin, jadi kayak semua minggu. Ya, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air. Bergulung-gulung seperti air. Dan kebenaran seperti sungai. Yang selalu mengalir. Coba lagi Bang. Amos 5 ayat 24. Apa Bang Ando? Tetapi biarlah keadilan. Bergulung-gulung seperti air. Dan kebenaran seperti sungai. Yang selalu mengalir. Ya, Alkitabnya ditaruh di samping karena kita sebentar lagi akan masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi kita persiapkan hati kita. Betul Bang, tapi yang firman Tuhan ini Bang, yang ayat hafalan, adik-adik kalau sudah hafal boleh direkam. Boleh. Jadi karena sudah mulai berkurang nih Bang, adik-adik ayo dong kirim-kirim ya. Ya. Ayat hafalan sama kreativitas ya Bang, dikirim ke WA grup kelas, boleh tuh Bang, sudah ada kan? Yuk sekarang kita masuk firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57.
Yesus lihat umat. Yuk, Bang Novel, Bang Kena. Yesus lihat umatmu yang mendamba kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera hingga kami yang di dunia kau dekatkan pada sorga. Ayat yang kedua. Tanpa cahaya Roh Kudus kami dalam kegelapan, biar oleh sabdamu akal budi kau cerahkan hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Shalom adik-adik sekolah minggu dimanapun adik-adik dan orang tua saat ini berada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di ibadah sekolah minggu kita pada minggu ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat minggu ini. Tuhan kembali mempersatukan kami di ibadah sekolah minggu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkan. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman kepada anak-anak sekolah minggu kami yang sedang menyaksikan ibadah ini. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini Minggu tanggal 15, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita diambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, adik-adik pasti sudah tahu ya di mana ya. Kitab ini berada di Perjanjian Baru setelah Injil Yohanes. Jadi kita akan mempelajari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Hanya 2 ayat saja ya. Mari kita dengarkan dengan baik-baik. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bersama juga dengan ibu bapak yang ada di rumah, adik-adik pasti tahu bahwa kita ini hidup diciptakan Tuhan berbeda satu dengan yang lainnya. Seperti kita ada yang suku Batak, ada juga suku Jawa, ada juga suku Sunda dan lain-lain. Di Indonesia ini begitu banyak suku-suku. Begitu juga dengan bangsa. Ya, di tengah dunia ini pun banyak bangsa ya. Kita bangsa Indonesia, ada lagi bangsa Eropa, ada bangsa Cina, Jepang. Ya, jadi intinya Tuhan tidak pernah menciptakan satu, tapi Tuhan menciptakan beraneka ragam. Sama ketika kita mengingat peristiwa Adam diciptakan oleh Tuhan, kan tidak diciptakan langsung ada Adam kedua,
tapi diciptakan Hawa. Berarti kan Adam dan Hawa itu sudah berbeda. Adam itu laki-laki, lalu Hawa itu perempuan. Lalu setelah Adam dan Hawa, ya muncullah namanya keturunan Adam, sampai yang kita kenal ada bangsa Israel. Lalu kemudian kita kenal lagi ada orang Romawi, ada orang Yunani. Nah, begitu banyaknya lah bangsa-bangsa di dunia ini. Apa tujuan Allah untuk membuat kita berbeda? Tujuannya sebenarnya supaya hidup kita ini bervariasi ya, ada variatifnya. Jadi tidak melulu hanya kita melihat itu saja. Cobalah adik-adik bayangkan kalau yang dilihat itu saja. Pergi ke sana yang dilihat itu, pergi lagi ke tempat yang lain yang dilihat hanya itu. Ya pasti kan jenuh, pasti membosankan. Sama seperti kalau kita melakukan pekerjaan yang itu saja. Ya pastikan kita juga akan bosan, bahkan juga bisa semakin lama menjadi jenuh. Itu sebabnya dalam kehidupan kita ini banyak pilihan-pilihan. Jadi perbedaan itu membuat kita sebenarnya memiliki banyak pilihan. Pilihan A, lalu bisa ke pilihan B, bisa lagi ke pilihan C. Kalau adik-adik pernah jalan-jalan ke mall kan, kita bisa lihat ada memilih baju, ada memilih sepatu, ada memilih makanan, tempat-tempat kuliner, lalu ada memilih tempat-tempat hiburan seperti nonton bioskop dan lain-lain. Ya, tapi sekarang tidak sebebas dulu ya, karena kita sedang masa-masa COVID Corona. Ya, nanti ditunggu dulu ya, sabar dulu. Tahun depan kita mudah-mudahan COVID ini sudah selesai. Ya, sama seperti gambar ini ya, adik-adik bisa melihat ada macam-macam orang yang berkumpul dengan pakaian adat yang berbeda-beda. Kita pun di sekolah dulu sering kalau ada tanggal 21 April, tahu adik-adik apa itu peristiwa tanggal 21 April? Peristiwa hari lahirnya Kartini. Kartini itu sering disebut pejuang emansipasi perempuan di Indonesia. Jadi setiap kali ada perayaan Hari Kartini, anak-anak di sekolah disuruh pakai adat, ada yang pakai adat Dayak, ada pakai adat Batak, ada pakai adat Jawa. Ya, jadi kita meriah. Jadi yang melihat pun senang karena bermacam-macam yang dipandang, yang diperhatikan, sehingga itu memberikan senanglah, sukacita bagi kehidupan kita. Nah begitu juga dengan agama pun, nah begini. Agama juga di dunia ini bermacam-macam ya. Ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Buddha, ada agama Islam, ada agama Hindu. Nah, jadi ada banyak macam juga agama di Indonesia, termasuk di dunia ini. Jadi perbedaan-perbedaan itu sebenarnya bukan membuat kita harus memisahkan diri ya. Bukan membuat kita harus bermusuhan atau menjadi merasa kita tidak boleh sama dengan dia atau bersama-sama dengan dia. Itu tidak bisa. Karena Tuhan sebenarnya membuat perbedaan itu supaya kita saling melengkapi, saling mengisi satu dengan yang lain. Gak mungkin kita hanya hidup sendirian di dunia ini. Adik-adik juga harus tahu gak mungkin hanya keluarganya kita aja yang bisa hidup. Kan kita pasti butuh orang lain. Kita bisa mencari orang lain supaya kita bisa saling melengkapi dan saling mengisi satu dengan yang lain. Jadi hari ini firman Tuhan juga adalah kisah bagaimana Petrus itu kan murid Tuhan Yesus yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau boleh dikatakan muridnya yang pertama sekali dipilih oleh Yesus. Walaupun dulunya Petrus itu pernah menyangkal Yesus, tapi akhirnya dia bertobat, lalu akhirnya dia dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi rasul. Jadi dalam firman Tuhan minggu ini, Petrus itu disuruh oleh Tuhan atau diperintahkan oleh Roh Kudus untuk pergi berjumpa dengan Kornelius. Siapa sih Kornelius?
Cornelius ini adalah seorang perwira pasukan Italia. Itu bisa kita baca di Kisah Para Rasul 10 ayat 1. Dia tinggal di Kaisarea. Kaisarea itu adalah daerah Italia. Jadi Cornelius ini sebenarnya pada awalnya bukan orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kenapa Petrus disuruh ke sana? Ya karena supaya untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu harus kita beritakan kepada semua orang. Tidak hanya kepada orang Batak, tidak hanya kepada orang Kristen. Orang-orang yang di luar dari suku Batak pun perlu mendengarkan firman Tuhan. Orang-orang di luar Kristen pun perlu mendengarkan firman Tuhan. Kita coba baca itu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, kata Tuhan Yesus kan. Itu disebut dengan amanat agung atau perintah agung Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, juga kepada kita hari ini. Jadi adik-adik juga ditugaskan untuk itu. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, perintah yang utama itu adalah beritakanlah firman Tuhan kepada semua orang. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan di sana ada tingkatan tempat, ya kan? Menjadi saksi Kristus katanya mulai dari mana? Yerusalem. Setelah itu tahu? Coba baca, ayo. Nah, coba dilihat dulu Alkitabnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Udah buka semua adik-adik? Ya biar Abang Pendeta terangkan dari ayat itu ya. Jadi kan dibuat tingkatan tempat. Pertama itu Yerusalem. Baru setelah itu keluar dari Yerusalem, Judea, berarti lebih luas lagi. Setelah itu keluar dari Judea kemana? Ke Samaria. Nah, lalu kemudian setelah Samaria kemana? Ke ujung dunia katanya. Sampai ke ujung dunia. Mana ujung dunia ini? Ya semua tempat yang belum tersentuh dengan firman Tuhan pun harus disampaikan ke sana, karena kita ini adalah saksi-saksi Kristus katanya kan. Jadi itu sebenarnya punya makna itu tempat-tempat itu. Yerusalem itu maksudnya ya lingkungan kita dulu, keluarga. Jadi orang tua, ayah dan ibu harus memberitakan Injil, firman Tuhan kepada anak-anaknya. Lalu anak-anak harus memberitakan Injil kepada umpamanya ada adiknya. Jangan lupa ya, anak-anak juga bisa memberitakan Injil kepada adiknya. Nanti kalau besar lagi dia, ada adiknya ya dia beritakan Injil lagi. Lalu setelah itu di luar ke Yerusalem, ke Yudea katanya siapa itu? Ya tetangga kita. Ya kan? Ada tetangga-tetangga kita, ada teman-teman kita di luar sana, ya beritakan juga firman Tuhan. Baru setelah itu kemana katanya? Ke Samaria. Samaria itu siapa itu? Itu katanya kan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang kafir. Ya kita juga bisa memberitakan Injil. Tapi dengan cara apa? Tahu adik-adik ya? Ya bukan dengan katakan kalau kamu mau selamat harus percaya Yesus. Ya enggak begitu juga lah. Kita kan enggak boleh sembarangan menyampaikan seperti itu. Nanti kita ditangkap. Dibilang kita nanti mengkristenkan orang. Bukan itu. Yang perlu kita lakukan penginjilan zaman sekarang ini adalah dengan perbuatan kita, sikap kita, tutur sapa kita, cara kita berkehidupan di dunia ini. Jadi kalau kita baik, suka menolong, suka mengasihi orang lain, kan orang lain akan bertanya, kok bisa ya si itu melakukan seperti itu? Kok bisa ya si Putri itu melakukan seperti itu? Kok bisa ya si Benjamin itu melakukan seperti itu? Jadi orang akan penasaran. Lalu akhirnya dia bertanya, yang ditanya itu akan menjawab, ya itu karena saya sebagai orang Kristen, saya sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus. Jadi dengan perbuatannya dia sudah bisa memberitakan Injil, firman Tuhan. Itu lebih bagus. Jadi daripada kita harus berkata-kata, tapi akhirnya orang lain tidak siap menerima. Jadi kita tunjukkan itu dengan perbuatan kita sehari-hari. Jadi tugas kita lah adik-adik, sama seperti firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan itu tidak membedakan orang. Jadi kita pun tidak perlu membedakan.
Jadi setiap orang itu ada kelebihan, setiap orang juga ada kelemahan. Jadi tidak semua orang itu sempurna. Di tengah-tengah hidup kita pasti kita punya kelebihan, tapi kita sadar kita juga pasti punya kekurangan. Di orang lain juga seperti itu. Dia punya kelebihan, tapi dia juga punya kekurangan. Yang kedua dikatakan situ, setiap orang dari bangsa manapun akan takut akan dia dan mengamalkan kebenaran. Jadi tujuan kita untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu supaya dia akan mengenal Tuhan. Jadi dia akan menerima keselamatan dari Tuhan. Coba adik-adik bertanya dulu di dalam hatinya, sudahkah adik-adik memberitakan Injil? Sudahkah adik-adik menunjukkan perbuatan sikap yang baik sebagai ciri-ciri orang yang percaya kepada Tuhan? Kalau belum, masih ada kesempatan. Hari ini melalui firman-Nya Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Tapi jangan pernah melihat, masih panjang kok kesempatan saya kan masih muda, saya kan masih panjang lagi. Jangan berpikir seperti itu. Kenapa Amang Pendeta bilang jangan berpikir seperti itu? Coba lihatin dulu corona ini. Tiba-tiba saja orang sudah bisa mati. Kemarin dia sehat, hari ini sudah pergi. Kan virus ini tidak peduli mau sehat, mau anak-anak, mau orang tua, ya bisa dihantamnya, dikenai oleh virus corona. Jadi jangan selalu mengatakan, masih panjang waktuku, masih lama lagi aku hidup. Tidak bisa seperti itu. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan hari ini, itu artinya Tuhan masih memakai kita untuk menjadi alatnya. Jadi lakukanlah itu dalam kehidupanmu supaya nama Tuhan kita itu semakin dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan melakukan firman itu sebagaimana Petrus yang datang untuk menyampaikan firman-Mu kepada Kornelius. Lalu Kornelius bersama dengan keluarganya akhirnya menerima Yesus Kristus. Hari ini pun kami diberikan tugas untuk memberitakan firman. Karena setiap hari tugas kami adalah menyampaikan firman Tuhan. Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan dalam kehidupan kami. Berkati orang tua dimanapun mereka berada, yang sedang bergumul Tuhan kuatkan, yang sedang sakit Tuhan sembuhkan. Kami serahkan Tuhan sekolah yang kami ikuti, walaupun masih sistem virtual, biarlah kami juga bersuka cita untuk menjadi anak-anak Tuhan di sekolah kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyimpulkan persembahan ya. Bang Ando, tadi kita sudah dengar firman Tuhan kan? Betul banget. Iya Kak Eka. Panjang ya namanya disebut. Iya. Pas banget Bang Ando bisa panjang, apalagi Tuhan Yesus pengingat nama itu jadi panjang. Karena Tuhan Yesus kasihnya gak pernah berkesudahan adik-adik. Adik-adik, kita mau tutup ibadah kita dengan lagu puja sambil mengumpulkan persembahan. Bang Ando, Kak Eka dan Bang Novel akan goyang bersama-sama. Ayo, goyang badannya. Semangat ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Tuhan raja segala raja, la la la, dipanggil untuk menuai ladang. Apa deh? Hanya anugerah semata. Ayo bareng-bareng. La la, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi. Telah lama ku cari-cari jalan hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi
istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. Ya ya ya. Ya ya ya, dia raja segala raja. Ya ya ya, dipanggil untuk menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku pakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi sungguh amat istimewa. Sungguh amat istimewa menjadi sekali lagi sungguh amat istimewa. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Yeay! Waduh, senang banget ya Bang jadi pekerja Kristus yang mulia ya. Ya. Sampai kita semuanya berkeringat dan juga luar biasa semangat. Oke, kalau begitu Abang Pendeta yang akan tutup ibadah kita hari ini. Baik, Kita siapkan. hati kita dan pikiran kita Bang. Iya. Mari kita akhiri ibadah kita minggu ini, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami akan menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adik, Tuhan memberkati, salam sehat untuk kita semua. Yes, kita sudah sampai Bang di akhir ibadah kita. Akhir ibadah gabungan. Gabungan, oh butuh. Aduh hampir aku lupa untuk klik Zoom. Abang Novel udah klik Zoom belum? Bang Kena udah klik Zoom belum? Ya Bang Kena belum sama kayak Kak. Klik Zoom ya Mama karena kita ada kelas Maranatha. Apalagi Bang? Ya, dan ada pengumuman yang harus didengar adik-adik ya. Yang pertama, karena Kreativitas. Zoom hanya untuk kelas 1 sampai Oh kelas 6. iya Zoom. Berarti kreativitas adalah untuk adik-adik yang belum bersekolah sampai TK besar. Tapi kalau adik-adik yang kelas anak 1 sampai Made 2 mau kerjain nggak apa-apa dong Bang? Ya nggak apa-apa, yang Ya. wajib adalah adik-adik yang belum Kelas bersekolah sampai kecil, TK. horor 1 dan horor 2 ya Bang. Dan yang terakhir ada pengumuman nggak Kak? Ada dong. Yang pertama adik-adik harus kerjakan kreativitas. Yang kedua dikirim ya Bang Kak. Yang kedua adik-adik ada ada video rekaman Natal. Dan ini minggu terakhir Bang. Untuk mengumpulkan video Natal yang telah Betul. direkam. Ke email masing-masing kelas sudah siapkan. Misalnya nih, kakak kan ngajar Madya 1, jadinya kirim emailnya ke natalmadya1@gmail.com. Nanti ada ya di deskripsi ya. Ada, semua ada linternya nanti Bang. Ya. Baik Bang Ando, silakan. Dan Pesan-pesannya Bang. yang terakhir, Terakhir banget. yang paling Di penting, tengah corona ini kita harus gimana? adik-adik
bersama dengan orang tua harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nggak ngerti apa protokol kesehatan Bang? Protokol kesehatan itu diminta oleh pemerintah, ada 3 Kak, 3M. 3M, bukan martupol kan Bang? Atau Bukan. oke. Memakai masker, Masker, kayak Bang Novel dan juga Bang Kena. betul. Kemudian menjaga jarak, Oh, jadi nggak boleh dong nih, oke. harus jaga jarak. minimal 1 meter. Ini kakak dan abang lagi deket karena lagi syuting aja kan Bang, tapi di luar itu kita jaga jarak adik-adik. Ya, dan yang terakhir Sudah dalam 2. kegiatan apapun setelah selesai mencuci tangan Mencuci tangan cuma air doang Bang. 20 detik. 20 detik pakai air doang. Air dan sabun, air Oh. mengalir dan sabun. Nanti- Supaya kita terhindar. Betul, ada videonya ya Bang bagaimana mencuci tangan yang bagus ya Bang? Sudah banyak Sudah. ada di YouTube. Shalom adik-adik. Kreativitas hari ini akan membuat kertas bergandeng. Nah, bahan yang dibutuhkan kertas HVS, gunting, pulpen atau pensil, krayon, atau juga pensil warna ya. Nah, cara membuatnya mudah sekali. Kertas HVS yang masih kosong, kita lipat secara zigzag seperti ini ya. Kita lipat seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Adik-adik boleh minta tolong papa mama ya jika tidak bisa. Nah, lalu kita gambar orang. Nah, adik-adik boleh gambar perempuan atau laki-laki. Nah, kakak di sini gambar laki-laki. Jika sudah, oh ya adik-adik, untuk kertasnya sebelum digunting, usahakan kertasnya itu tetap menyatu ya sampingnya. Nah, jadi nanti tidak putus saat setelah digunting. Lalu kita gunting, ikuti garisnya ya. Nah, jika sudah digunting jadi seperti ini adik-adik. Kertas tadi tetap menyambung. Nah, jadi jangan sampai tangannya atau kakinya putus ya adik-adik. Nah, lalu adik-adik bisa mewarnai gambarnya. Nah, jadinya seperti ini deh. Nah, sama seperti tema kita minggu ini. Tuhan mengasihi semua manusia, mau dari suku manapun, bagaimanapun bentuknya, warna kulitnya, rambutnya, Tuhan tetap mengasihi semuanya. Nah, jangan lupa dicoba ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu.